Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan buat kita, yang menjadi makanan buat rohani kita untuk iman kita terus bertumbuh. Mari sebelum kita merenungkan firman-Nya, saya mengajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami bersyukur pagi ini Tuhan. Kami boleh datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas segala rahmat dan anugerah, berkat perlindungan dan penyertaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini kami juga membutuhkan firman Tuhan. Kami butuh tuntunan-Mu ya Tuhan. Mari singkapkan dan nyatakan firman-Mu dan urapi kami semua, sehingga bisa menangkap pesan Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Matius 7 ayat yang 1 sampai yang kelima. Matius 7 ayat 1 sampai yang 5 saya bacakan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jadi dikatakan jangan menghakimi. Menghakimi itu seperti apa toh? Ya, menghakimi dari kata hakim. Saudara tahu tugasnya hakim? Tugas hakim adalah memutuskan satu perkara, benar atau tidak, siapa yang bersalah, siapa yang harus dihukum. Nah, itulah hakim. Ya, di pengadilan ada hakim, ada jaksa. Kalau jaksa menuntut, ada juga pengacara yang membela dari tersangka. Nah, di sini kita mendapati jangan menghakimi. Kalau sudah di tangan hakim satu perkara itu selesai, diputus A ya hasilnya A. Ya, nah artinya apa? Jangan menghakimi ini artinya jangan kita ini memvonis saudara kita. Misalnya dia ada kesalahan pun, kita tidak boleh memvonis dia berdosa, dia sudah begini begitu. No. Bagian kita itu adalah memberikan teguran kalau saudara kita salah, bukan menghakimi. Beda ya, bedanya apa? Kalau menegur itu punya maksud dan tujuan supaya ada pemulihan, ada perbaikan. Tetapi kalau menghakimi itu pasti nanti vonisnya adalah hukuman. Ya, kalau udah divonis, akhirnya divonis bersalah, pasti dihukum. Nah, kalau kita menghakimi orang, artinya kita menganggap orang lain itu bersalah, orang lain itu pantas dihukum, orang lain itu berdosa. Firman Tuhan katakan bahwa digambarkan seperti melihat selumbar di mata saudaranya. Selumbar itu kotoran kecil di mata. Kok bisa kelihatan? Padahal di mata sendiri ada balok yang besar. Nah, dikatakan keluarkan dulu balok itu, hai orang munafik. Jangan sampai kita ini berusaha seakan-akan menolong orang lain, membersihkan selumbar di mata orang lain, membersihkan kotoran orang lain, padahal kita sendiri masih ada balok di depan mata kita dan kita tidak melihat. Memang terlalu mudah melihat kekurangan, kelemahan orang lain. Dan seringkali kita melupakan bahwa kita juga punya kelemahan dan kekurangan. Jemaat dikasih Tuhan, ayo jadi pribadi yang tidak mudah menghakimi. Jangan menghakimi. Karena kita tahu bahwa kita pun sebetulnya juga belum tentu benar. Kita belum tentu sempurna. Karena itu hindari menghakimi. Lebih baik kalau melihat kekurangan, kesalahan saudara kita menegurnya dengan kasih. Ya, coba kita lihat Roma 14 ayat yang ke-13. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Ya, jadi daripada kita menghakimi yang ujung-ujungnya adalah pasti ada pihak yang dirugikan. Ya, kalau kita menghakimi kan orang lain yang kita hakimi dirugikan, bahkan dia mungkin malu atau bahkan dia mungkin jadi kecewa dengan kita. Lebih baik kita mengambil pandangannya dikatakan Rasul Paulus ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung.
Nah, saya katakan tadi daripada menghakimi lebih baik teguran kasih yang tujuannya membangun, bukan jangan sampai justru membuat saudara kita jatuh atau tersandung gara-gara ya apa yang kita nyatakan, kita ungkapkan tentang dia. Mari, jemaat dikasih Tuhan, jangan menghakimi. Kalau ada kekurangan, tegur dengan kasih. Dan ingat bahwa kita pun sesungguhnya punya kekurangan. Kita pun juga punya kelemahan. Ya, kalau kita menyadari kita punya kelemahan, yuk jangan kita cepat-cepat mengambil kesimpulan bahkan menuduh orang lain bersalah, menyatakan orang lain hidupnya nggak benar, menyatakan orang lain berdosa, padahal kita pun juga punya kekurangan itu. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jadilah pribadi-pribadi yang tidak mudah menghakimi, tetapi jadilah saudara. Jadilah sahabat buat orang lain. Bahkan kita mengenai pandangan seperti yang katakan Rasul Paulus, jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Ya, sebaliknya ayo topang dia, ayo kuatkan dia, saudara kita itu. Jangan dibuat sandung. Kalau dia buat kelemahan, saudara kita punya kesalahan, ayo rangkul dia, ayo kuatkan dia untuk dia justru mengalami pemulihan, mengalami hubungan yang diperbaharui, dia mengalami pertobatan. Itu jauh lebih baik daripada saudara kita dihakimi dan justru akhirnya terjatuh. Mari jadilah anak-anak Tuhan yang bisa menjadi terang. Dan bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menguatkan, untuk supaya saudara kita tetap teguh di dalam hidupnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Untuk kami tidak menghakimi orang lain, karena kami sendiri punya kelemahan dan kekurangan. Biarlah kami belajar Tuhan, ketika melihat kesalahan orang lain, kami menegur dengan kasih dan bukan menghakiminya. Terima kasih Tuhan, Kau yang mengajarkan kami, dan Roh Kudus tolong kami bisa melakukannya dalam hidup. Serahkan seluruh hidup kami hari ini, pimpin kami ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, jauhkan segala yang dari si jahat. Damai sejahtera dan berkat-Mu menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.